umpamanya kita mempunyai pekerja yang sudah kita pilih dengan saringan yang kayaknya baik gitu, tapi udah jadinya dia bersalah, gimana nih? Itu saya bilang manusiawi sekali. Ah. Karena manusia kan memang ya kalau manusia jadi malaikat kan lain ya udah. Makanya ada Al-Qur'an, ada Sunnah Nabi gitu. Betul. Jadi dimaafkan tapi terus diperbaiki ya. Ya mestinya begitu ya. Insya Allah. Kalau nggak fatal sekali Ya. dan tidak berkali-kali, kan ada peringatan pertama, Ada peringatan kedua, teguran. Dan dengan demikian juga ya, kalau umpamanya sedang rapat-rapat tentang suatu masalah di perusahaan gitu, di antaranya ilmu menyelesaikan masalah, niat kita juga dijadikan suatu dasar ya. Betul. Sehingga tidak terlalu susah gitu, apapun risikonya. Gitu. Exactly. Tapi mendidik untuk orang berani ambil risiko itu bagaimana? Itu kan salah satu kriteria yang mungkin bagaimana untuk supaya Betul. bisa konsisten, ajak, pasti orang itu harus berani ambil risiko. Betul. Saya rasa untuk mengambil risiko diperlukan satu kematangan ya. Artinya apa? Tentu untuk menjadi risk taker itu kan adalah posisi-posisi yang sudah tinggi. Yeah. Artinya sudah ditempa pengalaman, sudah ditipu beberapa kali, cukup banyak gitu ya. Ya tapi itu kan pelajaran-pelajaran yang kita ambil ya. Yang mahal ya. Betul. Tentunya insya Allah siapapun tidak mau ditipu 2 kali gitu. Siapapun tidak mau jatuh 2 kali di tempat yang sama. Nah pengalaman-pengalaman itu membuat kita kuat. Artinya kuat secara fisik ya. Itu kan stres. Secara fisik maupun secara mental gitu. Kita nggak langsung down gitu. Nah keputusan-keputusan mengambil risiko itu saya rasa dibutuhkan pengalaman. Juga dibutuhkan artinya tawakal ya. Kita berserah diri gitu. Udah deh. Kita kan keluar rumah juga bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Yeah. La haula wala. Ya udah. Kita keluar, ada bos. Yang penting saya mencari ridho gitu. Saya keluar, jadikanlah hari ini hari yang berpahala kan gitu. Nah kalau kita keluarnya aja udah bingung gimana utangku bro. Ya, susah gitu maksudnya. Dan itu juga menurut saya tidak gampang. Keluar rumah dengan bismillahirrahmanirrahim tawakal tuh. Waduh. Kadang-kadang lupa. Iya. Waduh pahala hilang. Sholat kita minta ya Allah ampun tadi lupa. Lupa. Ya, keluar rumah nggak niat gitu artinya kan. Yeah. Ya saya yakin gitu. Kita yang penting ya orang ada hilapnya bos gitu. Minta ampun kita bilangnya nggak. Tadi kagak lupa nih bos. Yeah. Lupa. Saya membayangkan Bang Rosano ini kayaknya berdialog terus sama Allah gitu. Enak banget gitu. Bos maafin. Aduh. Bukan. Ya saya rasa kan tadi saya bilang karena pangkat kita sebagai manusia itu Allah kasih paling tinggi. Yeah. Langsung di dunia wakilnya manusia. Manusia ya. Kan luar biasa. Nggak pakai perantara, nggak pakai apa, pokoknya gue bikin lo wakil gue lo di situ, lo atur aja. Artinya amanah. Dikasih, ini kan delegation of authority artinya. Nah itu yang mungkin orang kurang begitu terlalu memahami bahwa kita ini sebetulnya mendapatkan diserahi suatu kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yes. Bakar hutan boleh, mau gunung dihancurin silakan. Suka-suka. Allah kasih. Buktinya kan Allah kasih. Mau bikin perang, ayo. Lu atur aja katanya. Gua nggak ikut campur. Tapi lu tanggung jawab katanya. Ya, di situ. Itu. Jadi saya bilang, Allah Maha Adil. Mau bikin apa dunia? Atur aja. Gua nggak ikut campur. Tapi tanggung jawab. Lu pasti mokat katanya. Mati, bahasa Betawi mokat. Yeah. Jadi ya kalau udah mati urusan sama gua bos. Gitu. Jadi Allah clear gitu. Ini masalahnya kalau urusan mati terus urusan dengan Allah itu ya. Semua orang tahu itu. Tetapi untuk meresapi bahwa itu betul-betul akan dihadapi gitu. Iya, saya rasa juga ada baiknya ya kita kalau nganter lihat orang meninggal, lihat jenazah ya. Iya. Jadi kita tahu coupling kita tuh cuma 1 kali 2 meter. Alhamdulillah kalau ada. Kalau ada. Itu juga mesti pesan dulu ya. Exactly. Kalau ada yang ngusungin kita. Kalau enggak gimana? Jadi ini saya bilang siap-siap juga gitu untuk mati besok.
hidup 1000 tahun, siap juga. Jadi konglomerat besar harus. Iya. Karena Allah lebih senang orang yang ngasih daripada yang nerima. Betul. Iya. Diajarinnya gitu. Iya, iya. Muslim yang baik adalah muslim yang memberi. Ini saya ingin ngobrol banyak, tetapi kan waktu kita terbatas. Ya. Jadi kita bicara soal kriteria seorang pekerja yang baik itu bagaimana. Nggak terasa tuh sudah banyak sekali saya serap. Tetapi kalau sekarang mau bicara apa, bukan nasihat lah ya, ini dari obrolan gitu, yang harus dijauhi, yang kalau umpamanya ada pekerja datang sama Bang Rosano gini, saya mau nggak ambil dia gitu. Kualitas-kualitas apa yang harus dijauhi dari seorang pekerja? Kecuali kebalikannya dari yang tadi semua gitu. Kualitas-kualitas tentunya kita tahunya lewat psikotes. Oh gitu. Ya. Dari hasil psikotes itu kelihatan watak manusia itu kan kelihatan bentuknya. Pada dasarnya dia baik apa jahat gitu. Dia berbakat atau tidak gitu ya. Tentunya yang manusiawi, saya kalau Pak Arief kasih pilihan, orangnya pintar ya. Bakat tipunya sedikit, ya kan. Jadi terus ada lagi yang satu sholatnya kuat, hasil psikotes yang sholatnya kuat kalah. Ya saya ambil yang sholatnya mungkin kurang kuat, tapi saya terus masuk Bimantara, insya Allah sholatnya jadi kuat gitu. Tapi yang nggak kuat ini, artinya kan kalah kompetisi. Betul. Kita kasih tahu bos, lu jangan sholat aja bos, Tuhan marah nanti. Belajar juga gitu, latihan juga. Nah ini yang saya rasa kita harus, itu yang saya bilang, yang Islami kan artinya we are talking quality. Because Islami itu suatu value yang bukan gampang. Saya rasa juga saya masih banyak yang harus saya perbaiki gitu. Apa untuk menjadi seorang yang betul-betul Islam nggak gampang ya, kriterianya, waduh berat. Gitu. Jadi kalau menurut Abang, Islam itu adalah mutu tinggi ya. Exactly. Kualitas tinggi. Yes. Karena memang itu yang saya tahu gitu. Yang ada di Al-Quran juga begitu. Yang diajar Rasulullah juga begitu. Saya rasa this is the perfect tools di dunia dan akhirat gitu. Artinya. Dan memang betul kan manusia adalah yang sempurna. Dikasih, makanya saya bilang, dikasihlah kita wali di dunia. Betul. Anda atur dunia. Ya. Dikasih juga Al-Quran, dikasih juga nabi-nabi. Nah yang terakhir, ya Rasul kita. Nah ini yang saya rasa semua sunnah Nabi dan Al-Quran adalah, yaitu kita bilang senjata kita lah, jimat kita lah ya, di dunia dan akhirat menurut saya. Memang itulah yang diwariskan oleh Rasulullah. Betul. Kepada kita. Nah hanya kalau umpamanya kita mempunyai pekerja yang sudah kita pilih dengan saringan yang kayaknya baik gitu, tapi udah jadinya dia bersalah, gimana nih? Itu saya bilang manusiawi sekali. Karena manusia kan memang ya kalau manusia jadi malaikat kan lain ya udah. Makanya ada Al-Quran, ada sunnah Nabi gitu. Betul. Jadi dimaafkan tapi terus diperbaiki ya. Ya mestinya begitu ya. Insya Allah. Kalau nggak fatal sekali dan tidak berkali-kali, kan ada peringatan pertama, ada peringatan kedua, teguran, terus akhirnya dihukum ya. Iya. Baiklah Bang Rosano, kita akhiri dulu, nanti insya Allah kita ketemu lagi. Nggak apa-apa kan diundang pagi-pagi begini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Para pemirsa Hikmah Fajar yang terhormat, tidak terasa bukan? Memang asyik kalau kita bicara dengan seorang yang mempunyai pengalaman banyak di lapangan dan tanggung jawabnya luas dan berat. Jadi Islam itu adalah mutu tinggi, mutu ilmu, mutu iman, dan mempunyai paling tidak 3 hal yang harus dimiliki oleh dia. Keterikatan kepada cita-cita, kepada agama, keterikatan kepada misi pekerjaan. Kemudian harus mempunyai kemampuan, kompetensi, dan harus mempunyai keajekan, konsisten orangnya bekerja. Hidup dan maut itu dianggap nikmat. Jadi kita siap hidup 1000 tahun, tetapi menghadapi maut pun itu adalah suatu nikmat. Orang harus matang, mau berani ambil risiko, tapi paling akhir yang luar biasa dari Bang Rosano Barak ini adalah tawakal. Demikianlah Direktur Bimantara Citra. Gimana kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun sama RCTI? Oh betul, RCTI selamat ulang tahun. Mudah-mudahan semua yang bekerja di RCTI bisa lebih maju. Kemudian
bisa mendapat apa namanya yang tadi kita ngomongin, Iya, ridho dari Allah ya. ridho Allah. Itu yang saya rasa modal paling utama. Insya Allah kita semua doakan supaya RCTI lebih jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.